Setelah melewati berbagai macam dinamika, kontroversi, perhatian publik selalu menganga kepada Mahkamah Konstitusi, maka besok 15 Juni 2023 Mahkamah Konstitusi akan segera mengakhiri polemik perdebatan berkaitan dengan sistem pemilu apakah ditetapkan secara terbuka ataupun secara tertutup. Besok, kemudian Kamis besok, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perihal tersebut. Tentu banyak hanya ada satu kemungkinan yang akan terjadi tatkala putusan dijatuhkan besok mengenai putusan apakah sistem pemilu Indonesia kali ini akan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka ataukah sistem pemilu proporsional tertutup. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat berdasarkan berbagai macam opini-opini yang berkembang di publik, senyata-nyata kehendak rakyat, kehendak mayoritas rakyat Indonesia menginginkan agar tetap Mahkamah Konstitusi mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka seperti yang telah berlangsung di tahun-tahun pemilu yang lalu. Mengingat hal ini pula tidak terlepas daripada konsistensi Mahkamah Konstitusi. Kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi sedang diuji apakah tetap komitmen, tetap konsisten pada putusannya di tahun-tahun yang lalu, yaitu tahun 2009, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu di Indonesia itu bersifat terbuka. Dan putusan Mahkamah Konstitusi kita tahu bersifat erga omnes dan bersifat final dan mengikat sesuai dengan UUD 45. Nah, sehingga kalau kemudian Mahkamah Konstitusi merubah putusannya, tentu ini akan berdampak pada ketidakpercayaan publik atau publik mengalami distrust, publik loss, distrust, kehilangan kepercayaan kepada satu institusi Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai institusi di mana di situ ada hakim-hakim yang kemudian merupakan jelmaan atau utusan Tuhan di muka bumi. Yang kedua, kita tahu bahwa partai-partai politik yang hari ini memiliki legislator di parlemen itu mayoritas fraksi-fraksi di sana kemudian menolak agar Mahkamah Konstitusi tetap mengatakan agar Mahkamah Konstitusi tetap konsisten untuk mempertahankan putusannya, ya, dalam hal ini mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam pemilu. Ya, kita tahu bukan hanya sekedar meminta kepada Mahkamah Konstitusi, bahkan mayoritas fraksi di parlemen memberikan ultimatum kepada Mahkamah Konstitusi jika kemudian keluar daripada apa yang menjadi tuntutan wakil rakyat kita. Ya. Tapi terlepas daripada itu semua, yang perlu kita sadari bahwa sejatinya dalam proses penegakan hukum Indonesia, hakim itu harus tidak hanya menonton pada peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi hakim juga harus melihat living law, melihat perkembangan di masyarakat. Apa yang sedang berkembang di masyarakat itu harusnya menjadi salah satu standing, menjadi poin sentral untuk hakim bisa memutuskan perkara yang ditanganinya. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa publik hari ini secara mayoritas menginginkan agar pemilu hari ini dilakukan secara proporsional terbuka seperti yang kita sudah lakukan di tahun pemilu sebelumnya. Sehingga ini harusnya menjadi satu spirit, satu perkembangan hukum, living law, hukum yang tengah-tengah hadir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya konsistensi daripada Mahkamah Konstitusi agar tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Karena kalau sistem proporsional terbuka, pertama tidak sesuai dengan tidak menciptakan pemilu yang konon katanya itu menciptakan jarak di antara pemimpin yang akan dipilih dengan orang rakyat sebagai pemilih pemimpin. Seperti memilih kucing dalam karung, kita tidak tahu apa seperti apa gitu kan isinya gitu. Nah, ini tentu itu satu sisi, tapi di sisi lain tentang kemungkinan besok putusan Mahkamah Konstitusi akan seperti apa, cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama mempertahankan sistem proporsional terbuka dan yang kedua adalah
memutuskan merubah sistem pemilu menjadi sistem pemilu proporsional tertutup. Tapi lagi-lagi kita sangat berharap agar Mahkamah Konstitusi tetap konsisten, komitmen mempertahankan apa yang sudah diputuskannya. Wakil rakyat sudah berbicara. Wakil rakyat adalah pembuat undang-undang, kecuali fraksi Partai PDI Perjuangan yang kemudian tidak sejalan dengan partai-partai yang lain, partai mayoritas yang lain yang menginginkan agar sistem pemilu tetap dipertahankan dengan mekanisme proporsional terbuka. Ya. Berikutnya, sekali lagi saya ulang bahwa kita harapkan agar Mahkamah Konstitusi tetap teguh pada pendiriannya dan melihat aspirasi proses hukum yang tengah berjalan di dalam masyarakat agar itu diserap, dijadikan sebagai poin konsideran atau pertimbangan hakim untuk kemudian memutuskan perkara ini. Karena bagi saya melihat bahwa akan menciptakan potensi kekacauan, chaos yang bisa fatal apabila Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan agar pemilu dirubah jadi sistem proporsional yang sifatnya tertutup. Yang pertama, tidak hanya tentang persoalan teknis penyelenggaraan pemilu yang akan tertunda, bahkan yang lebih parah lagi dapat menciptakan sistem pemilu di Indonesia itu menjadi tertunda secara automatically. Tentu ini sangat tidak baik karena lagi-lagi kita tahu hari ini bahwa dengan persoalan ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini tengah menjadi jantung, tengah menjadi benteng terakhir bagi rakyat, benteng terakhir bagi justice seeker untuk mencari keadilan. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak melihat daripada aspek yang nilai-nilai keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, maka tentu ini akan mencederai peradilan di tanah air. Kita berharapkan Mahkamah Konstitusi tetap independen, bebas dari berbagai macam intervensi, dan tetap komitmen pada putusannya, yaitu sistem proporsional terbuka tetap dilanjutkan. Karena itu sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 yang oleh UUD 1945 dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Kalau sudah final, kenapa harus dirubah lagi? Yang setuju dengan pendapat saya, berikan komentar terbaik Anda, baik dengan saran, dengan kritikan, apapun itu. Dan jangan lupa pula untuk share video ini. Dan yang terakhir adalah subscribe, aktifkan tombol lonceng Anda.